Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Salam bahasa. Ya, ketemu lagi dengan kita. Saya Agus Mulyadi dan rekan saya Nurul Salihah Kifayatul Dalfa. Oke, sebelum ke materi kita kasih dulu suatu pantun ya. Iya. Satu pantun. Oke. Jalan-jalan ke Jakarta. Pulangnya jangan lupa mampir ke Jalan Gandaria. Hai semuanya. Bertemu lagi dengan kita Guru Bahasa Indonesia. Oke, Bu Nurul, hari ini atau kesempatan kali ini kita mau apa nih? Kita mau berbicara mengenai puisi nih, Pak Agus. Oh iya betul ya, tentang memberikan tips-tips ya cara membuat atau berkarya melalui puisi ya. Seperti yang kita ketahui kan nih Pak Gus, bulan Oktober ini diperingati sebagai bulan bahasa. Jadi kita harus bisa mengekspresikan diri untuk memperingati gitu, memperingati bulan bahasa. Seperti itu. Memperingatinya dengan karya-karya ya, membuat karya puisi yang bagus pastinya ya, yang memiliki bait atau kata-kata yang bisa menggugah gitu ya, perasaan atau meluapkan isi perasaan isi itu ya, mengekspresikan Nah, Pak Agus, menurut Pak Agus puisi itu apa sih, Pak Agus? Oke, puisi itu adalah salah satu media yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi isi dari pesan ini bisa berupa suatu ungkapan atau sebuah pesan dari seorang ke orang lain gitu, atau ke halayak. Nah, jadi intinya puisi itu ya merupakan inspirasi gitu, isi inspirasi yang dituliskan dalam bentuk kata-kata yang indah gitu kan, mengekspresikan diri mengekspresikan pikiran penulis itu sendiri, seperti itu. Sekali. Nah, di dalam puisi itu kan Pak Gus ada struktur batinnya dan ada struktur fisiknya. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak ya struktur fisiknya dulu nih Pak Gus? Oke, betul sekali ya Bu Nurul bahwa ketika kita membuat satu puisi, jadi tidak semudah itu ya, tidak seenaknya kita membuat puisi, tapi harus memperhatikan beberapa hal atau strukturnya. Yang pertama dari struktur fisik puisi atau mungkin seperti rangkanya kalau rumah itu ya. Yang pertama ada istilah tipografi. Nah, apa itu tipografi menurut? Jadi tipografi itu merupakan bentuk puisinya nih Pak Agus. Kalau kita lihat nih ada beberapa puisi gitu yang bentuknya itu seperti menyampi. Nah, untuk yang selanjutnya struktur fisik setelah tipografi itu apa nih Pak Agus? Oke, untuk struktur fisik puisi yang kedua adalah diksi atau pemilihan kata. Diksi itu adalah pemilihan kata yang dilakukan seorang penyair terhadap karya puisinya. Pemilihan kata ini sangat berkaitan dengan makna atau urutan kata dan keselarasan bunyi dari puisi tersebut. Nah, selain diksi juga ada gaya bahasa nih Pak Gus, yang sudah sangat kita kenal. Dalam gaya bahasa itu kan ada majas. Kita bisa mengekspresikan diri kita melalui tulisan, melalui majas. Banyak kan jenis-jenis majas, ada personifikasi, ada majas hiperbola dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekali menurut ya. Untuk selanjutnya ada apa lagi nih Pak Gus? Selain gaya bahasa, selanjutnya untuk struktur fisik puisi itu ada namanya imaji, daya imaji atau daya hayalan ya. Jadi imaji itu adalah susunan kata yang melibatkan penggunaan alat indera ya. Kita ada 6 indera ya, seperti indera penglihatan, penciuman, pendengaran dan lainnya. Nah, selain imaji juga ini tentunya yang penting dalam sebuah puisi ada rima atau irama. Nah, rima atau irama ini merupakan persamaan bunyi puisi gitu. Baik itu yang ada di awal, di tengah maupun di akhir puisi. Jadi ada keseragaman katanya seperti itu. Jadi akhiran a atau ab ai gitu ya, seperti itu. Itu juga harus diperhatikan.
Nah, tadi kan sudah ada nih struktur fisiknya. Kita langsung ke struktur batin dari puisi. Coba Pak Agus yang pertama deh, jelasin struktur batin puisi. Jadi puisi juga punya batin atau namanya rohnya gitu ya. Supaya hidup gitu ya, menjiwai gitu. Yang pertama itu ada tema atau makna. Apa itu tema atau makna? Bahwa puisi itu harus memiliki makna yang jelas. Apabila tidak memiliki tema, maka puisi tidak bisa ditangkap maknanya. Oleh karena itu, tema adalah unsur yang paling penting dalam menciptakan puisi supaya hidup puisinya. Tentu saja ya. Nah, selain tema ada juga nih rasa atau feeling. Feeling ini adalah sikap dari penulis puisi itu yang dituangkan dalam karyanya, dalam tulisannya. Jadi di setiap katanya itu ada feeling atau rasa yang berkaitan erat dalam mengungkap latar belakang penyairnya. Betul seperti sekali. itu. Jadi misalnya kalau rasanya lagi galau, si puisinya galau. Seperti itu. Rasanya lagi gembira, lagi semangat, kemerdekaan kan semangat. Masa tema kemerdekaan isinya galau kan gak nyambung. Harus mencerminkan gitu kan latar belakang pensyairnya. Yang ketiga apa nih struktur batin? Ada nada atau tun, nada. Tun ya, nada. Jadi nada ini merupakan sikap yang diberikan oleh penyair terhadap pembacanya. Nada tunnya, apakah nadanya meninggi, rendah, atau flat gitu datar. Jadi datar. Jadi nada juga pengaruh. Kalau lagu puisinya tentang kemerdekaan nadanya tinggi. Nah, sebaliknya kalau galau berarti merendah atau sedih gitu. Nah, untuk yang selanjutnya setelah nada itu ada amanat. Nah, amanat ini adalah nilai atau pesan yang ingin disampaikan oleh pensyair lewat puisinya. Jadi kira-kira si puisinya ini isinya adalah tentang maknanya apa gitu. Ada amanatnya, ada pesannya yang ingin disampaikan. Betul sekali. Penting sekali ya, pesan atau amanat yang mungkin si penyanyi ingin menyampaikan sesuatu dari puisi tersebut. Seperti itu. Nah, tadi kita kan sudah membahas mengenai struktur fisik dan struktur batin dari puisi. Secara teori secara teori. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Agus, kira-kira ada nggak sih tips buat menulis puisi gitu kan? Siapa tahu adik-adik yang di rumah ada yang masih kebingungan untuk menulis puisi karena mungkin bingung harus memulai dari mana. Gimana nih Pak Agus? Ada nih ada tips pastinya dari kita untuk menulis puisi. Jadi jangan takut membuat puisi, tapi harus memperhatikan beberapa hal Oke, kita berikan saja. Yang pertama tips menulis puisi itu adalah pertama cari inspirasi dulu. Cari inspirasi Bisa datang dari mana saja inspirasi itu. Bisa dari keseharian, dari pengalaman, dari masa lalu, dan sebagainya. Atau bisa jadi ketika kita jalan-jalan di taman, menemukan ide-ide inspirasi yang, waduh sepertinya ini bagus untuk dijadikan sebuah puisi. Nah, itu inspirasi bisa datang di mana saja ya Pak Agus, seperti itu. Betul sekali Jadi inspirasi bisa datang dari manapun Yang kedua, tips yang kedua untuk membuat puisi itu adalah tentukan tema dan kata kunci. Maksudnya bagaimana nih menurut? Jadi maksudnya ketika kita sudah punya ide nih, kita harus menentukan tema puisi kita. Jadi jangan sampai sudah punya inspirasi tapi tidak ditulis kata kuncinya, nanti malah puisinya kemana-mana gitu. Kalau misalnya sedang bahagia, inspirasinya tentang percintaan nih, berarti temanya harus percintaan gitu. Yang bahagia. Terus ada kata kuncinya supaya tidak meluas puisinya. Kalau kata kuncinya jatuh cinta, isinya juga jatuh cinta. Harus seperti itu. Kemerdekaan jangan meluas, jadi nggak nyambung nantinya bikin pusing nantinya yang menonton atau membacanya. Oke, tips yang selanjutnya yang ketiga itu adalah gaya bahasa. Itu gimana nih gaya bahasa? Nah, kalau tadi kita bahas di struktur fisik puisi ada gaya bahasa. Betul, ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini tadi ada majas. Ada majas hiperbola, majas personifikasi, majas metafora dan lain sebagainya. Jadi ketika
menulis puisi ya bolehlah menggunakan gaya bahasa yang mengekspresikan gitu kondisi hati, kondisi penulisnya seperti itu. Ya, karena menurut kita atau mungkin pengamat sastra bahwa gaya bahasa itu menentukan juga kualitas. Jangan sampai di dalam satu puisi itu hanya ada kata-kata, istilahnya kata-kata sehari-hari gitu. Itu bukan puisi ya. Misalnya saya berjalan dari rumah ke sekolah, kan gak enak kan, gak ada gaya bahasa. Tapi kalau ditambahkan misalnya saya berjalan ke sekolah, melihat misalnya ya matahari tersenyum kepadaku. Nah, kan beda ya, ada matahari tersenyum. Nah, itu masuk juga ke gaya bahasa ya. Jadi silakan gunakan gaya bahasa personifikasi yang benda mati seolah hidup ya, atau gaya bahasa hiperbola yang berlebih-lebihan gitu ya, tapi menciptakan makna. Misalnya ada petir di siang bolong misalnya kan, nggak mungkin tapi kan itu gaya bahasa. Iya, seperti itu. Nah, selain gaya bahasa ini ada juga nih tips menulis puisi yang selanjutnya, yaitu kita harus memperhatikan diksi dan irama, penggunaan katanya agar menjadi indah gitu tulisannya. Ya, pemilihan kata juga ya penting sekali ya. Jadi tidak asal kita menyomot kata-kata, itu harus diperhatikan kata-katanya. Yang selanjutnya yang kelima, tipsnya adalah segera menulis jika sudah ada ide. Betul sekali, itu penting. Karena ide itu datangnya bisa kapan bisa tiba-tiba gitu. Tiba-tiba lagi berjalan, lagi sendiri, lagi melamun. Kalau iya betul sekali. Kalau tidak segera dituliskan takutnya lupa lagi gitu. Tadi ada ide, ada inspirasi, tapi mau ditulis kalau kelamaan aduh lupa lagi gitu. Saya juga sering seperti itu. Ada inspirasi, ada ide, tapi dinanti-nanti jadi akhirnya lupa lagi, tidak ada lagi idenya. Apalagi sekarang lagi zaman modern ya, kita rekamnya pakai HP kan, langsung aja lagi sendiri ada ide langsung aja rekam. Gitu ya. Itu bisa ya. Jadi kalau ada ide langsung ditulis atau direkam. Seperti itu. Oke, selanjutnya tips selanjutnya yaitu jangan lupa menulis judul. Kenapa itu? Kenapa harus ada judul ditulis? Ya, kalau tidak ada judul nanti kita tidak istilahnya tidak lengkap gitu. Karena judul itu mencerminkan, kan pertama kali dilihat itu adalah judulnya gitu kan. Yang dibaca itu judulnya. Kalau tentang kesedihan mungkin judulnya bisa yang mengekspresikan tentang sedih yang dialami itu seperti apa begitu. Judul juga sebagai penentu isi ya. Jadi menyambung ke isi. Jadi judulnya harus yang nyambung dan yang bagus. Contohnya judul Aku Ingin Mencintaimu gitu kan, kayak karya Sapardi ya, itu nyambung dengan isinya, dengan sederhana dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, jadi itu aja Pak Agus tips menulisnya. Jadi kalau ada adik-adik, teman-teman yang di rumah, kalau ada yang mau menulis puisi, tadi kita sudah sebutkan tips-tipsnya ya Pak Agus. Bisa sekali digunakan dan dipraktikan di rumah, seperti itu. Apalagi sekarang ini kan bulan bahasa tuh, kita bisa mengekspresikan dalam rangka memperingati bulan bahasa dengan berbahasa dan bersastra gitu, tentu saja. Iya, salah satunya dengan menulis puisi seperti itu. Betul sekali ya, benar bahwa intinya jangan takut memulai, jangan takut salah gitu. Dan dengan teori atau tips tadi mudah-mudahan bisa membantu adik-adik kelas di rumah untuk membuat karya puisi dengan beragam tema. Dan jangan lupa juga tema yang sensitif juga jangan mengandung sara dan sebagainya, itu dihindari saja. Oke, ada lagi menurut? Cukup aja gitu Pak Agus. Cukup ya. Mudah-mudahan materi ini singkat, padat dan jelas untuk
semua, baik untuk adik-adik pelajar atau umum juga silakan ya, yang sudah berpengalaman juga silakan, mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya semoga apa yang kita berdua bicarakan ini bisa bermanfaat untuk yang ada di rumah yang sedang menonton. Jadi cukup itu aja dulu ya untuk sekarang, Pak Agus. Sip. Cukup ya. Oke, sekian dari kita teori dan tips untuk menulis puisi. Dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Kita tutup dengan pantun Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam vokasi, salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.